Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai makhluk Allah yang terbanyak menerima nikmatnya, seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang tiada terhingga banyaknya. Ungkapan syukur itu harus kita buktikan dengan cara imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan berupaya meninggalkan semua larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tema khutbah singkat kita hari ini adalah karakteristik orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Sebagai makhluk yang terbaik, manusia dikaruniai Allah beberapa kecerdasan. Ada yang dikenal dengan istilah kecerdasan intelektual, ada lagi kecerdasan emosional, dan ada pula kecerdasan spiritual. Bahkan ada yang menambahkan dengan istilah kecerdasan sosial. Kecerdasan ini merupakan pemberian dari Allah, given. Semua kita diberikan kecerdasan itu. Akan tetapi pengembangannya diserahkan kepada kita, tergantung upaya kita mau mengembangkan kecerdasan tersebut. Ada orang yang cerdas secara intelektual tapi tidak cerdas secara emosional maupun spiritual. Nah, agama kita Islam menghendaki adanya keseimbangan antara beberapa kecerdasan tersebut. Perlu diketahui bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memahami hakikat hidup dan tujuan hidup. Siapa kita, mau kemana kita, apa tujuan hidup kita. Al-Quran mempertanyakan, fa'aina tadhhabun, mau kemana kalian pergi. Apakah kita tetap di dunia? Ternyata tidak. Kita akan pergi ke alam lain, dan setelah itu bagaimana nasib kita tergantung apa yang kita lakukan di sini. Jangan sampai kita melupakan Allah dan lupa dengan diri kita sendiri. Maka itu Al-Quran memesankan wala takunu kalladzina nasallah. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya. Lupa terhadap diri mereka. Itulah orang-orang fasik. Lupa di mana dia berada dan mau kemana. Ini yang diajarkan oleh ibadah puasa yang kita lakukan. Yang pertama, agar kita ingat kepada Allah, agar kita meyakini ada Allah, Tuhan kita. Orang yang puasa
tidak akan sempurna puasanya kalau tidak mempercayai dan meyakini adanya Allah. Bisa sempurna puasa kita kalau kita betul-betul yakin dengan Allah. Dimanapun kita berada, sendiriankah kita, berjamaahkah kita, Allah Maha mengawasi. Dan itulah salah satu ciri orang yang bertakwa yang menjadi tujuan puasa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian ibadah puasa juga menghantarkan kita untuk meyakini adanya hari akhirat. Karena kita yakin adanya hari akhirat, maka kita mau mempersiapkan diri untuk menjemput kedatangannya. Dan itu pula yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka sangat yakin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Beberapa karakteristik daripada orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu antara lain adalah orang yang bersabar, ya. As-sabirin, baik atas musibah maupun atas ketaatannya kepada Allah. Sebab ketaatan juga perlu kesabaran, ya. Jadi bukan hanya mendapat musibah kita sabar, tapi dalam melakukan ketaatan kepada Allah juga perlu kesabaran. Dan sabar anil maksiyah, sabar pula terhadap kemaksiatan. Artinya mampu dia menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian karakteristik yang lain adalah as-sadiqin, orang yang jujur. Nah, puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Dalam keadaan puasa kita sangat-sangat jujur. Kalau ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan, insya Allah tidak ada kejahatan, ya. Tidak ada orang yang berani melakukan kemaksiatan. Wal qanitin, orang yang taat. Ya, dalam berpuasa kita sangat taat dan sangat disiplin. Ya. Ketika beduk maghrib berbunyi, semua kita langsung berbuka, tidak ada yang menundanya. Begitu juga di saat imsak tiba, semua kita menghentikan aktivitas makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya puasa melatih kita untuk memiliki karakteristik orang-orang yang cerdas secara spiritual, yaitu disiplin. Wal munfiqin, orang yang cerdas secara spiritual juga adalah orang yang dermawan. Karena kedermawannya itulah yang bisa menjadi bekal dia di alam akhirat. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka senantiasa memohon kepada Allah di kala sahur. Selama Ramadan kita bangun di kala sahur, 1/2 maupun 3/4 malam, 1/3 yang terakhir. Itu artinya puasa melatih kita untuk bangun di kala sahur dalam rangka apa? Memohon ampunan Allah. Karena di saat itu Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunan. Nah, manakala pendidikan puasa ini bisa kita ikuti dengan baik, insya Allah dia akan mencerdaskan spiritualitas kita. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita nikmati sekarang ini memberikan asar, memberikan bekas yang sangat indah dalam kehidupan kita, dalam rangka menjadikan kita orang-orang yang akan menemui Allah dengan penuh keuntungan dan mengharapkan ridha dari Allah, ridha kepada Allah, dan Allah pun ridha kepada kita. Insya Allah dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wa bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati li qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.